Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Sobat Lean Whitening dimanapun berada. Oke, Bim akan lanjutkan cerita Yechen-nya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Semakin hari semakin seru untuk kita simak. Seperti biasa, bantu Mimin tekan tombol like terlebih dahulu. Terima kasih Tuan dan Nona. Lanjut. Bab 1481 sampai bab 1485. Kata-kata Yechen bahwa pasti akan ada peluang di masa depan membuat Takehiko Ito bersemangat. Meskipun ia tahu bahwa meskipun pengobatan modern sudah sangat maju, masih mustahil untuk meregenerasi anggota tubuh yang terputus. Terlebih lagi, teknologi modern saat ini tidak mampu mencapai pemulihan sel 100%. Itulah sebabnya bekas luka terbentuk pada luka dan tidak dapat tumbuh kembali seperti sebelum cedera. Ada sedikit luka di pergelangan tangan, dan bekas luka itu akan bertahan seumur hidup setelah sembuh. Bagaimana kaki yang diamputasi bisa tumbuh kembali? Belum lagi pertumbuhan kaki. Setelah kedua kakinya diamputasi, dua bekas luka sebesar mangkuk di pangkal paha tidak bisa selaras dengan kulit bagian tubuh lainnya. Setelah melepas prostesis setiap malam, Takehiko Ito akan merasa sangat jijik dan muak saat melihat dua bekas luka besar berwarna merah tua di pangkal pahanya. Tapi dia tahu betul bahwa ini sudah menjadi puncak pengobatan modern. Bahkan jika dia menemukan dokter terkenal di seluruh dunia, dia tidak akan bisa memperbaiki keadaannya. Oleh karena itu, jika ada yang berani mengatakan di hadapannya bahwa dia dapat meregenerasi anggota tubuh yang terputus, dia akan memarahinya. Namun, hanya Yechen yang berbeda. Ketika kata-kata ini keluar dari mulut Yechen, meskipun Yechen hanya mengatakan bahwa akan ada peluang di masa depan, Takehiko Ito merasa bahwa masalah ini pasti akan menjadi kenyataan. Jadi, bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Saat ini, dia menatap Yechen, matanya berkaca-kaca, dan berkata dengan gemetar, "Tuan Ye, jika Anda benar-benar memiliki cara untuk mengembalikan saya ke diri saya yang dulu, saya ingin bekerja keras untuk Anda sepanjang hidup saya, selama Anda mengikuti petunjuk Anda." Yechen tersenyum tipis. "Saya secara alami akan melakukan yang terbaik. Bagaimanapun, 4,5 miliar dolar AS itu tidak sia-sia. Hanya saja Tuan Ito tidak menyalahkan saya." Setelah mendengar ini, Takehiko Ito tertawa dan berkata, "Saya masih khawatir tentang 4,5 miliar dolar AS itu, 1,5 miliar dolar AS. Saya merasa kesal terhadap Tuan Ye, tetapi sekarang tampaknya uang itu sangat berharga." Terus terang berbicara, Takehiko Ito selalu mengkhawatirkan 4,5 miliar dolar AS. Dia sangat kesal sebelumnya, tetapi setelah Yechen menyelamatkan dia dan putrinya menjelaskan bahwa dia jatuh cinta dengan pria ini, mentalitas Ito Takehiko menjadi sangat tenang. Namun hal ini sama seperti saat ia menerima amputasi kakinya. Walaupun ia berusaha sekuat tenaga menerimanya, namun setiap kali dipikir-pikir, rasanya seperti melihat bekas luka di kakinya yang membuatnya merasa tidak nyaman. Sekarang dia mendengar bahwa Yechen dapat memulihkan dirinya ke keadaan semula. Dia benar-benar dibebaskan dari 4,5 miliar dolar AS. Tanaka Koichi di sampingnya juga merasakan kerinduan yang kuat mengalir jauh di dalam hatinya. Namun, hatinya merasa agak rendah diri. Dia selalu merasa jika hal baik seperti itu benar, maka itu bukan gilirannya. Namun, Takehiko Ito selalu memikirkan bawahannya yang tulus. Jadi dia bertanya kepada Yechen, "Tuan Ye, jika Anda benar-benar memiliki solusi di masa depan, dapatkah Anda memberi Tanaka kesempatan? Jika Anda membutuhkan uang, saya akan menyediakannya, Tanaka." Koichi mendengar ini, air mata langsung mengalir di matanya. Tangannya menggenggam erat sudut bajunya, dan hidungnya mulai bergerak-gerak hebat tanpa sadar. Yechen melirik Tanaka dan berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir. Kalian berdua, jika waktunya tiba, aku akan membiarkan kalian berdua berdiri lagi." Takehiko Ito menghela nafas lega. Sementara Koichi Tanaka di samping karena dikuasai oleh emosinya sendiri, dia menutupi wajahnya dan menangis tanpa suara. Saat ini, pintu dibuka, dan Nanako Ito, mengenakan pakaian kasual,
menggesek kartu kamar dan masuk. Dia datang ke ruang tamu dan hendak memanggil ayahnya ketika dia tiba-tiba melihat Ye Chen duduk di sofa di ruang tamu. Dia tiba-tiba berseru kaget, "Ye Chen-kun, kenapa kamu di sini?" Ye Chen tersenyum ketika dia melihat Nanako Ito masuk. Berkata, "Saya datang menemui Tuan Ito, dan meminta Tuan Ito membantu saya." Nanako Ito buru-buru bertanya, "Bagaimana masalah Ye Chen-kun diselesaikan? Apakah Anda membutuhkan saya membantu?" Ye Chen tersenyum dan berkata, "Sudah diselesaikan dan saya akan menyusul Tuan Ito." Takehiko Ito buru-buru melambai kepada putrinya dan berkata dengan penuh semangat, "Nanako, Tuan Ye baru saja memberitahuku bahwa dia mungkin memiliki kesempatan untuk mengembalikan kakiku ke keadaan semula di masa depan. Benarkah?" Mata Nanako Ito membelalak. Dia memandang Ye Chen dengan sangat terkejut dan gembira, dan berseru, "Tuan Ye Chen, apakah Anda benar-benar punya cara untuk mengembalikan ayahmu ke dirinya yang dulu?" Ye Chen tersenyum dan berkata, "Pasti ada peluang, tapi waktunya belum matang." Ketika Nanako Ito mendengar ini, dia berkata dengan gembira, "Bagus sekali. Karena Ye Chen-kun bilang ada peluang, pasti ada peluang." Takehiko Ito sedang dalam suasana hati yang baik, dan buru-buru berkata kepada Ye Chen, "Tuan Ye, mari kita makan siang bersama nanti. Saya akan menjadi tuan rumah, dan mari kita minum." Ye Chen merasa tidak ada rencana lain untuk makan siang, jadi dia mengangguk dan tersenyum. Dalam hal ini, lebih baik bersikap hormat daripada menurut. Nanako Ito menambahkan dia sangat senang dan buru-buru berkata, "Kalau begitu saya akan menelepon departemen catering dan memesan kamar pribadi." Saat dia mengatakan itu, di sana ada ketukan cepat di pintu. Bibi Ito Nanako, Ito Emi, tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan berkata, "Ada bel pintu, kenapa kamu mengetuk pintunya? Tidak sopan sekali." Setelah mengatakan itu, dia berdiri, membungkuk sedikit, dan berkata, "Oni-chan, Tuan Ye, pergilah dulu, duduklah, biarkan aku pergi dan melihat." Ito Emi berjalan ke pintu, dan tak lama kemudian terdengar suara di pintu. Ye Chen mendengar seseorang berteriak kasar, "Tuan muda, kami bersedia untuk membayar 2 kali lipat harga sebagai kompensasi. Kamu tidak mau. Kamu tidak tahu bagaimana memujiku." Ito Emi berkata dengan lantang, "Kamu sangat tidak masuk akal. Jika kamu tidak pergi, saya akan memanggil polisi." Pihak lain segera berteriak, "Tidak tahu bagaimana memuji kami. Tuan muda, kami sangat terkenal di Tiongkok. Gao, jika Anda benar-benar ingin memanggil polisi, Anda tidak akan bisa makan dan berjalan-jalan." Mendengar ini, Nanako Ito mau tidak mau berdiri dan berjalan mendekat. Ye Chen melihatnya pergi dan segera mengikutinya. Saat ini, Emi Ito sedang berdiri di dalam pintu. Ada 4 atau 5 orang muda berdiri di luar pintu. 4 atau 5 orang ini berpakaian modis, baik pria maupun wanita. Yang berbicara adalah seorang pria muda, berusia 20-an. Dia memiliki rambut sedang dan ekor bebek sebahu di bagian belakang kepalanya. Tubuhnya ditutupi dengan segala macam aksesoris trendy, yang membuatnya terlihat cukup berlebihan. Ye Chen berani berjalan ke pintu sebelum Ito Nanako dan bertanya kepada orang-orang muda, "Apa yang ingin kamu lakukan?" Ketika pemuda itu mendengar Ye Chen berbicara bahasa Mandarin dengan fasih, dia mendengus dan berkata dengan nada menghina, "Kamu yang seharusnya melakukannya. Apakah wanita jalang Jepang ini menerjemahkan? Terlalu sulit untuk berkomunikasi dengan wanita jalang Jepang ini." Setelah mengatakan itu, dia menunjuk ke arah Ye Chen dan berkata, "Tuan muda, kita akan datang ke Jinling untuk tinggal selama beberapa hari dan ingin menyewa kamar presidensial ini. Jika Anda bijak, kami dapat memberi Anda kompensasi 2 kali lipat harga pasar. Saya melihat apartemen ini bernilai 158.000 yuan sehari. Jika Anda memberi kami rumah selama 4 hari, Anda bisa mendapatkan hampir 600.000 yuan. Mengapa tidak? Apa?" Ye Chen mencibir dan berkata, "Aku tidak peduli dari mana asalmu, keluar dari sini sebelum aku marah." Brengsek, pihak lain langsung mengumpat dengan marah, "Sial, ada penerjemah di sini. Kamu berpura-pura menjadi apa? Izinkan saya memberitahu Anda.
Tuan muda kami akan segera tiba di Jinling. Jika Anda tidak segera mengosongkan kamar dan menunda check-in tuan muda kami, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Ye Chen mengerutkan kening dan bertanya, siapa tuan mudamu? Siapa? Pihak lain berkata dengan ekspresi arogan, tuan muda kita adalah putra tertua dari grup Zong. Dan dia juga penyanyi pria generasi baru paling terkenal di negeri ini. Alasan mengapa tuan muda kita datang ke tempat kecil seperti Jinling kali ini terutama sebagai tamu istimewa datang ke Jinling untuk menghadiri konser tur pertama MS Guqiuyi tahun ini. Grup Zong. Ketika Ye Chen mendengar 4 kata ini, dia tidak bisa menahan diri untuk berkata dengan sinis, saya pernah mendengar tentang keluarga Ye, keluarga Su, dan keluarga Gu. Tetapi saya belum pernah mendengar tentang grup Zong. Pihak lain segera berteriak, saya bahkan belum pernah mendengar tentang grup Zong. Saya pikir otak Anda adalah untuk dimakan anjing. Grup Zong adalah grup bahan bangunan terbesar di negara ini, dengan aset ratusan miliar, dan tuan muda kita Zong Tianyu sama sekali tidak terkenal di negara ini. Lebih populer daripada Guqiuyi, dia adalah penyanyi pria paling populer di negara ini saat ini. Ye Chen mengangguk dan dengan sengaja berkata dengan nada memuji, luar biasa. Jadi tuan muda Anda adalah versi laki-laki dari Guqiuyi. Pihak lain membuat pilihan. Dia mengangkat alisnya dan berseru, tentu saja, Nona Gu adalah penyanyi wanita papan atas. Dan tuan muda kita adalah pria papan atas penyanyi. Keluarga Nona Gu sangat kuat. Dan keluarga tuan muda kita juga kuat. Siapa yang tidak tahu bahwa mereka berdua adalah anak laki-laki dan perempuan emas di industri hiburan? Ye Chen berkata dengan menyesal, maaf. Saya tidak tahu tentang ini. Mengapa gadis emas itu? Zong Tianyu? Saya bahkan belum pernah mendengar nama ini. Pihak lain. Dia berkata dengan jijik, wah, kamu berpura-pura menjadi apa? Bagaimana mungkin kamu tidak pernah mendengar tentang Zong Tianyu? Apakah Anda tinggal di luar negeri sepanjang tahun? Ye Chen tersenyum dan berkata, saya tinggal di Jinling sepanjang tahun. Tetapi saya benar-benar belum pernah mendengarnya. Apa yang Anda katakan tentang Zong Tianyu? Saya punya mendengar tentang Yi Zongtian yang berbicara tentang 3 kerajaan. Pihak lain merasa seperti ekornya diinjak, dan dia mengutuk, brengsek, saya pikir kamu sengaja mencari masalah. Ye Chen hendak berbicara. Tetapi Chen Zekai dengan cepat dia berlari dan melihat orang ini tersedak oleh Ye Chen. Dia segera memarahi. Apa yang kamu lakukan? Siapa yang memintamu datang ke sini? Anak itu berbalik dan melihat Chen Zekai, dia tidak bisa menahan cemberut dan bertanya, kamu siapa dia? Saya manajer umum di sini, Chen Zekai berkata dengan dingin. Siapa yang meminta Anda datang ke sini untuk menimbulkan masalah? Pria itu segera berkata, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya agen Zong Tianyu, tuan muda keluarga Zong. Nama saya Su Dandan. Saya di sini bukan untuk menimbulkan masalah. Saya di sini untuk berbicara dengan mereka tentang kamar transfer. Karena Anda adalah manajer di sini, maka Anda bergegas dan memberitahu mereka bahwa tuan muda kami Zong Tianyu akan segera datang ke Jinling. Dia menunjuknya untuk tinggal di kamar presidensial di hotel Anda. Kami bersedia memberikan kompensasi kepada mereka dengan 2 kali lipat tarif kamar. Tanpa diduga, mereka itu bukan pujian. Ketika Chen Zekai mendengar bahwa orang ini sangat kasar, dia tahu bahwa dia pasti telah bertemu dengan tuan mudanya, dan dia sangat marah sehingga dia ingin memanggil penjaga keamanan untuk memukulinya. Orang-orang ini keluar. Namun, saat ini, Ye Chen bertanya terlebih dahulu, Chen tua, siapakah Zong Tianyu ini? Chen Zekai berkata dengan tergesa-gesa, Tuan Ye, Zong Tianyu adalah satu-satunya putra Zong Zhengtao, bos grup Zong. Saya tidak tahu dari Universitas Burung Pegar mana dia berasal. Setelah belajar musik selama beberapa tahun, dia memasarkan dirinya sebagai bakat musik dan jenius yang kreatif. Keluarganya menghabiskan ratusan juta untuknya setahun, tetapi mereka gagal membuatnya terkenal selama 4 atau 5 tahun. Dia bahkan pergi ke Korea Selatan 2 tahun lalu, menjadi populer setelah menjalani operasi plastik. Su Dandan sangat marah ketika mendengar apa yang dikatakan Chen Zekai.
dan berseru, "Berhenti bicara omong kosong, anak muda kita Tuan tidak pernah menjalani operasi plastik. Kami telah menggugat media yang menyebarkan desas-desus tentang Tuan muda kami yang menjalani operasi plastik. Anda adalah manajer hotel ini. Jika Anda mengucapkan kata-kata tidak bertanggung jawab seperti itu lagi, kami akan menuntut hotel Anda juga." Chen Zekai melengkungkan bibirnya dan berkata dengan sinis, "Seperti apa rupa tuan mudamu sebelumnya? Tahukah kamu, dulu wajah persegimu gelap dan jelek, tapi sekarang seputih goresan di dinding. Kalau saja kamu tidak punya operasi plastik, apakah seluruh wajahmu akan rusak? Apakah dia menderita vitiligo? Juga, dia memiliki dagu yang lancip sekarang. Jika dia menundukkan kepalanya, dia mungkin akan menusuk tenggorokannya sendiri. Jika itu bukan disebabkan oleh operasi plastik, mungkinkah itu dibuat oleh seseorang yang menggilingnya dengan roda gerindra?" Su Dandan berkata dengan marah, Kamu bertanggung jawab atas apa yang baru saja kamu katakan. Tunggu surat pengacara, saya pasti akan mengambil hotel Anda ke pengadilan." Chen Zekai mendengus dingin. "Mau menuntut hotelnya juga? Tahukah kamu nama hotel ini?" "Saya tidak peduli siapa nama belakang Anda." Su Dandan mengerutkan bibirnya dan berkata dengan nada menghina, "Bukankah ini hanya hotel bintang 5? Ada lebih dari selusin di keluarga tuan muda kita, di kota-kota tingkat pertama. Saya bahkan tidak repot-repot datang ke sini, tanam pengembangan kota-kota tingkat kedua." Chen Zekai tertawa marah padanya dan berkata, "Pergi, panggil tuan mudamu dan katakan padanya bahwa aku, Chen Zekai, secara pribadi mengatakan bahwa dia menjalani operasi plastik. Jika dia tidak yakin, saya akan menunggu di sini sampai dia datang. Tuntut saya dan lihat apa yang dikatakan tuan muda Anda." Su Dandan berkata dengan marah, "Apakah Anda menggertak saya? Tunggu saja. Aku akan menelepon tuan muda kita sekarang juga." Setelah mengatakan itu, dia segera mengeluarkan ponselnya, berjalan ke samping dan melakukan panggilan telepon. Ye Chen melihat punggungnya, mengerutkan kening dan bertanya, "Bawahanku terlihat seperti burung. Tampaknya Zong Tianyu juga bukan burung yang baik. Mengapa kamu mengundang orang seperti itu sebagai tamu di konser Nanan?" kata Chen Zekai dengan sambil tersenyum. "Tuan Ye, Anda tidak mengetahui hal ini. Pendiri Zong Group adalah kakek Zong Tianyu, Zong Shaohua. Zong Shaohua mengikuti orang tuanya ke Nanyang ketika ia masih sangat muda. Setelah 49 tahun, ia kembali ke Tiongkok untuk memulai sebuah bisnis. Dia termasuk di antara kelompok orang pertama yang kembali ke Tiongkok, seorang Tionghoa perantauan yang sedang berkembang. Ketika dia kembali ke Tiongkok, negaranya masih dalam keadaan sangat terbuang, dan pada saat itu dia seorang diri mengolah orang tua dari keluarga Gu dan baik padanya. Kemudian dalam perkembangan keluarga Gu, Zong Shaohua mereka juga memberikan banyak bantuan. Namun, setelah Zong Shaohua meninggal dan Zong Zhengtao mengambil alih, grup Zong mengalami kemunduran dan ditangkap oleh banyak keluarga rumah tangga. Berbicara tentang ini, Chen Zekai tersenyum dan berkata, "Namun, keluarga Gu selalu sangat untuk memberi muka kepada keluarga Zong. Zong Tianyu selalu ingin mengejar Nona Gu, dan itu sepertinya karena itulah dia memasuki industri hiburan dan menjadi penyanyi. Karena hubungan kedua keluarga, Nona Gu selalu menjaganya dengan baik dalam hal sumber daya, dan sering membawa dia berpartisipasi dalam beberapa program, dan masuk akal untuk mengundangnya sebagai tamu di konser." Ye Chen mengangguk tiba-tiba menyadari. Awalnya, dia tidak siap untuk menyelamatkan muka bawahannya Zong Tianyu. Tetapi ketika dia mendengar tentang hubungan ini, dia berbisik kepada Chen Zekai, "Karena kita memiliki hubungan yang begitu dalam dengan keluarga Gu, kita bisa mengusir mereka nanti. Jangan lakukan apapun. Jangan sampai nanti kamu terlihat buruk pada Nanan." Chen Zekai juga mengangguk dengan sangat serius dan berkata, "Jangan khawatir, Tuan Ye, saya mengerti." Di sisi lain, Su Dandan memanggil tuan mudanya Zong Tianyu. Di ujung lain telepon, Zong Tianyu bertanya, "Apakah Anda sudah melakukan apa yang saya minta?" Su Dandan buru-buru berkata, "Guru, saya sedang berkomunikasi dengan penduduk saat ini di sini. Tetapi mereka tampaknya sedikit bersemangat dan menolak untuk makan. Anda harus minum gratis.
Saya sudah menawari mereka harga 2 kali lipat, tetapi mereka masih tidak mau mengosongkan kamar. Zhong Tianyu berkata dengan marah, jika 2 kali lipat tidak berhasil, maka 3 kali lipat. Bagaimanapun, sebelum Qiuyi pergi ke Jinling, Anda harus dapatkan kamar ini untuk saya. Su Dandan dengan cepat mengeluh, Tuan, Anda tidak tahu bahwa sikap orang-orang di sana sangat buruk, tidak memberimu ruang untuk bernegosiasi. Mereka juga menggunakan ucapan sarkastik untuk mengejekmu tanpa rasa malu. Ada seorang pria yang terus membicarakan tentang operasi plastikmu, dan mengatakan bahwa menurunkan dagumu bisa menusuk tenggorokannya. Dengar, kamu berbicara tentang mengambil rebung, sialan, Zhong Tianyu. Ketika saya mendengar seseorang mengatakan bahwa saya menjalani operasi plastik, saya merasa seolah-olah ekor saya telah diinjak-injak. Saya berteriak dengan marah. Siapa yang berani mengatakan bahwa saya menjalani operasi plastik? Siapakah orang yang begitu jahat? Menurutku dia lelah hidup, aku tidak ingin dia bangkrut karena tuntutan hukum. Berapa banyak tambang yang harus dibayar keluarganya untuk itu? Pergi ke sana dan nyalakan pengeras suara. Aku ingin bertanya padanya secara pribadi. Ketika Su Dandan mendengar tuannya berbicara dengan penuh percaya diri, pinggangnya segera tegak. Dia berjalan kembali, mengangkat telepon di tangannya tinggi-tinggi, dan berkata kepada Chen Zekai, Tuan muda, kami memiliki sesuatu untuk ditanyakan secara pribadi kepada Anda. Chen Zekai mengerutkan kening dengan jijik dan berkata dengan dingin, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, Anda akan melakukannya, kentut. Sialan, seorang pemuda segera berteriak di ujung telepon yang lain, siapa kamu? Apakah kamu begitu tidak sopan? Tahukah kamu siapa saya? Chen Zekai mencibir, saya tahu. Kamu hanya seorang penyanyi, benarkah? Ku dengar keluargamu mengeluarkan uang untuk menghidupimu selama beberapa tahun tetapi tidak dapat menghidupimu. Akhirnya, kamu pergi ke luar negeri dan berubah pikiran menjadi populer, kan? Persetan. Zhong Tianyu di ujung telepon mengertakkan giginya dengan marah. Kamu benar-benar mencari kematian. Jika kamu punya nyali, beritahu aku siapa namamu. Jika aku tidak menyiksamu sampai mati, nama keluargaku yang sialan itu tidak Zhong. Chen Zekai berkata dengan ringan, nama saya Chen Zekai, manajer umum Istana Jinling Buckingham. Jika Anda ingin menyiksa saya sampai mati, datang saja ke sini. Saya menunggumu. Zhong Tianyu tertegun, lalu mencibir, aku bilang siapa yang begitu sok. Ternyata adalah manajer umum Istana Buckingham. Jadi kamu berasal dari keluarga Ye, itu benar. Zhong Tianyu mengertakkan gigi. Dia berkata, jadi bagaimana? Jika kamu dari keluarga Ye, nama keluargamu bukan Ye, terus terang, kamu adalah anjing dari keluarga Ye, dan kamu layak menggonggong di depanku. Setelah mengatakan itu, Zhong Tianyu mengancam, jangan salahkan aku karena tidak memberimu hak untuk menebus dosa-dosamu. Jika kamu punya kesempatan, segera singkirkan orang-orang yang menempati kamar Presidential Suite dan bersihkan kamar untukku. Jika kamu melakukannya dengan cepat, aku akan menghindarkanmu dari hal ini. Waktu. Kalau tidak, aku pasti akan mempersulitmu ketika aku sampai di Jinling. Jalan-jalanlah. Chen Zekai berkata sambil tersenyum, kalau begitu sebaiknya kamu datang sedikit lebih cepat, aku tidak sabar. Brengsek, Zhong Tianyu mengumpat dengan marah. Kamu punya otak yang hebat, bukan? Beri kamu langkah-langkahnya. Tidak. Kamu harus menunggu sampai bencana melanda sebelum kamu puas. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir untuk memesan kamar presidensial untukku. Ketika aku sampai di Aurus Hill, kamu akan berlutut di depanku dan meminta maaf secara langsung. Jika tidak, aku akan memukulmu sampai mati. Ye Chen mendengarkan dari samping dan tidak bisa menahan cemberutnya dan berkata, Chen tua, jangan bicara omong kosong dengan si bodoh ini, tutup telepon dan usir para idiot ini keluar, agar aku tidak marah di sini. Chen Zekai mengangguk. Dia meraih ponsel Su Dandan dan hendak menutup telepon. Zhong Tianyu di sisi lain telepon mengutuk dan berteriak, dari mana bajingan kecil ini berasal? Saya menemukan bahwa kamu Jinling benar-benar bajingan dangkal. Banyak, sampah apapun yang berani mencibir di hadapanku. Zhong Tianyu.
Tampaknya jika aku tidak membersihkan kalian sekelompok orang desa, kalian tidak akan mengambil tindakan besar di luar sama sekali. Ye Chen mendengarkan dan mencibir. Berkata, di mata saya, Anda bahkan bukan badut, dan Anda masih berani mengaku sebagai orang besar. Jangan salahkan saya karena tidak mengingatkan Anda bahwa jika Anda sadar diri, yang terbaik adalah tidak datang ke Aurus Hill. Jika tidak, kamu akan bertanggung jawab atas konsekuensinya, brengsek. Zhong Tianyu mengutuk keras, bulu burung muncul entah dari mana. Bukankah menurutmu umurmu panjang? Jika kamu punya nyali, beritahu aku siapa namamu. Ketika aku sampai di Jinling, aku akan menjadi orang pertama yang berurusan denganmu. Ye Chen berkata sambil tersenyum, aku tidak akan menyebutkan namaku lagi, karena aku khawatir kamu tidak akan berani akan datang jika aku memberitahumu. Jika kamu ingin tahu siapa nama belakangku, datanglah langsung ke Jinling dan aku akan memberitahumu secara langsung. Setelah mengatakan itu, dia berkata kepada Chen Zekai, tutup telepon, dengarkan. Idiot ini, kamu berbicara terlalu kasar. Chen Zekai kemudian menggunakan kedua tangannya untuk mematahkan iPhone Zhong Tianyu menjadi sudut 90 derajat, dan daya ponsel langsung terputus. Su Dandan terkejut dan berseru, kamu, apa yang akan kamu lakukan? Chen Zekai berkata dengan dingin, apa yang ingin saya lakukan? Saya ingin mengalahkanmu. Setelah mengatakan itu, Su Dandan ditampar dengan keras di wajah. Su Dandan begitu dicambuk hingga dia berputar-putar, merasa pusing dan hampir jatuh ke tanah. Melihat ini, beberapa rekan lainnya melangkah maju dan mengancam. Apakah kamu tidak ingin melakukannya di istana Buckingham? Bahkan manajer Su berani memukulmu. Su Dandan, yang sadar kembali, juga berkata dengan marah, kamu adalah mencari kematian. Benarkah, percaya atau tidak, saya meminta tuan muda kami untuk membunuhmu. Chen Zekai mengangkat tangannya dan menamparkan Su Dandan lagi tanpa ragu-ragu, menjatuhkan Su Dandan ke tanah dan berkata dengan jijik, seekor burung seperti kamu, jika kamu tidak memukulnya dengan keras, kamu tidak akan mengingatnya lama-lama. Setelah mengatakan itu, dia segera memerintahkan kapten keamanan di samping, seret orang-orang ini keluar dan temukan tempat di mana tidak ada orang di sekitar dan pukul mereka dengan baik. Kapten keamanan segera berkata, oke, Tuan Chen. Setelah itu, segera mengeluarkan walkie-talkie dan memerintahkan semua anggota tim pertama datang ke kamar presidensial. Melihat Chen Zekai serius, Su Dandan segera menjadi ketakutan dan memohon, Tuan Chen, tolong jangan berpengetahuan seperti saya. Saya juga melayani Tuan. Tuan mengatakan bahwa dia menginginkan kamar presidensial ini. Jadi saya, pelayan, datang dengan cepat untuk melaksanakannya. Saya tidak sabar dan banyak konflik sekarang. Saya benar-benar minta maaf, mohon punya banyak uang dan bermurah hati. Chen Zekai mencibir dan berkata, kamu ingin memohon belas kasihan sekarang, sudah terlambat. Pada saat ini, selusin penjaga keamanan berlari mendekat dengan cepat. Ketika Su Dandan dan yang lainnya melihat pemandangan ini, kaki mereka menjadi lemah karena ketakutan. Su Dandan dengan cepat memohon, Tuan Chen, ini semua salah kami. Tidak bisakah kami keluar dari sini saja? Konser akan dimulai dalam beberapa hari. Saya tidak bisa pergi dengan cedera. Ye Chen saat kali ini, dia berkata, Chen tua, saya punya ide. Anda mengumpulkan semua peralatan komunikasi orang-orang ini, dan kemudian memberi mereka beberapa peralatan hiking, dan menggunakan helikopter untuk menjatuhkan mereka ke pegunungan dalam dan hutan tua di belakang Gunung Feng Huang. Bukankah selalu ada pelancong yang diam-diam masuk untuk menjelajah, lalu terjebak dan tidak bisa keluar untuk mencari bantuan dari tim penyelamat? Buang saja mereka ke lembah terdalam dan biarkan mereka keluar sendiri, kata Chen Zekai sambil tersenyum. Tuan Ye, ketika kita sampai di sana, orang yang terlatih tidak akan bisa keluar dalam 2 atau 3 hari. Tidak masalah, Ye Chen tersenyum dan berkata, saya hanya ingin mereka menguap dari dunia dan merasakan penderitaan dunia. Chen Zekai memahami niat Ye Chen, dia mungkin hanya ingin orang-orang ini melewatkan konser dengan sempurna. Jadi, dia memerintahkan kapten keamanan, ikat orang-orang ini.
Ambil semua peralatan komunikasi mereka, dan kemudian masukkan mereka ke dalam helikopter. Ketika Su Dandan mendengar ini, dia berlutut di tanah dengan suara gedebuk ketakutan, dan yang lain melihat ini, beberapa orang juga berlutut satu demi satu. Su Dandan berlutut di depan dan berteriak, "Tuan Chen, Anda memiliki banyak orang, jangan bermain-main dengan kami sampai mati. Dengan tubuh kami, tidak mungkin untuk keluar dari pegunungan yang dalam dan hutan tua." Ye Chen berkata, "Tidak masalah jika kamu tidak bisa keluar. Aku akan memberimu cukup makanan dan air. Jika tidak berhasil, tinggallah di pegunungan selama beberapa hari dan alami keindahan alam." Setelah mengatakan itu, Ye Chen bertanya kepada Chen Zekai, "Istana Buckingham mengoperasikan pariwisata, apakah Anda memiliki kualifikasi dan lisensi yang relevan untuk bisnis ini?" "Tentu saja," Chen Zekai berkata dengan tergesa-gesa, "berbagai kualifikasi pariwisata Istana Buckingham adalah sangat lengkap." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Bagus sekali. Sekarang kami akan segera meluncurkan Wilderness Survival, fitur khusus dari pengalaman tur petualangan gunung. Adalah untuk mengalami kelangsungan hidup di alam liar. Penyelenggaranya adalah Istana Buckingham, dan para tamu ini yang datang dari jauh adalah kelompok pertama pelanggan yang beruntung dari acara pengalaman bertahan hidup di hutan belantara ini. Mereka menerima pengalaman gratis, kesempatan." Chen Zekai segera tersenyum penuh arti dan berkata, "Kalau begitu saya harus meminta pengacara untuk segera membuatkan perjalanan kontrak, dan kemudian biarkan mereka semua menandatanganinya." "Ya," Ye Chen tersenyum dan berkata, "pastikan untuk menunjukkan bahwa mereka berpartisipasi secara sukarela dan menanggung semua konsekuensi jika terjadi kecelakaan. Kemudian minta mereka untuk menandatangani dan menyegelnya dengan segel tangan mereka." "Saya mengerti," Chen Zekai mengangguk penuh semangat. Melihat Su Dandan dan yang lainnya meratap ketakutan, dia memberitahu Kapten Keamanan, "Butuh waktu bagi seorang pengacara untuk menyusun kontrak. Jangan berdiri di sana di dalam linglung, cepat bawa orang itu ke lantai atas dan pukul saya. Setelah pemukulan, tunggu di helikopter. Setelah beberapa saat, pengacara akan menyerahkan kontraknya. Setelah mengungkitnya, mereka segera menyuruh saya pergi setelahnya, menandatanganinya." Di belakang pemakaman Gunung Feng Huang terdapat pegunungan yang berkelok-kelok sepanjang hampir 100 km. Meskipun urbanisasi semakin pesat dalam beberapa tahun terakhir, pegunungan dalam dan hutan tua belum banyak dikembangkan. Terlebih lagi, kecuali sekelompok teman jalan-jalan yang menganggur, biasanya tidak ada seorang pun yang pergi ke tempat seperti itu. Tidak mudah untuk berjalan keluar dari pegunungan yang dalam di sana dengan menggunakan kaki Anda. Konon, sesekali para pelancong terjebak di dalamnya. Ujung-ujungnya, mereka harus diangkat satu persatu oleh tim penyelamat. As waktu terus berjalan, bahkan para pelancong pun tidak berani pergi. Hanya karena tidak mudah untuk keluar, Ye Chen berencana membuang Su Dandan dan yang lainnya. Bagaimanapun, Jinling terletak di dataran tengah, dan tidak ada binatang buas yang bisa memakan manusia di pegunungan dalam dan hutan tua. Bahkan jika mereka tidak memiliki kemampuan untuk bertahan hidup, mereka tidak akan mati di sana. Ketika saatnya tiba, selama saat Chen Zekai menyiapkan air dan makanan kering untuk mereka, mereka akan bisa tetap tegar, hanya menderita di sana selama beberapa hari. Kami tidak akan meninggalkan alat komunikasi apapun untuk mereka saat itu, dan membiarkan mereka merasakan apa artinya tidak tanggap terhadap langit dan bumi. Ngomong-ngomong, ini bisa dianggap sebagai peringatan bagi Zhong Tianyu. Karena dia akan menjadi tamu di konser Gu Qiui, dia harus berada di sini dalam 2 hari ke depan. Jika pengalaman Su Dandan dan yang lainnya tidak dapat membangunkan dia, maka dia juga melemparkannya. Baru kemudian Su Dandan menyadari bahwa Ye Chen, yang dia pikir adalah penerjemahnya, mungkin adalah bos sebenarnya di balik layar. Mengingat bahwa nama belakangnya adalah Ye, dan bahwa Chen Zekai sangat menghormatinya, sebuah pikiran buruk tiba-tiba terlintas di benaknya, dan segera dia berlutut di depan Ye Chen dengan sentakan, lalu bersujud berulang kali dan memohon, "Tuan, ya, tolong pergilah ke sekitarku, aku tidak akan pernah berani melakukannya lagi." Ye Chen berkata tanpa ekspresi, "Aku tidak menganggapmu bertanggung jawab.
Tapi aku juga memberimu proyek perjalanan gratis. Bukankah ini dianggap cadangan kamu? Jika kamu bahkan tidak puas dengan ini, maka kamu benar-benar mempersulitku. Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah Chen Zekai dan berkata, bagaimana kalau membawa mereka ke Hongwu dulu? Tinggallah di peternakan anjing selama 2 hari. Lihat ke belakang dan lihat apakah ada orang lain yang tidak peka. Bergabunglah dengan mereka, dan kirim sekelompok orang ke Suriah untuk merasakan perjalanan keluar. Chen Zekai berkata tanpa ragu-ragu, tidak masalah, jika Zhong Tianyu tidak tahu malu setelah dia datang, kami akan mengirim mereka ke Suriah bersama-sama. Ketika Su Dandan mendengar ini, dia langsung ketakutan. Dia menjadi semakin bertekad dalam tebakannya. Pemuda bernama Ye di depanku pasti dari keluarga Ye. Tidak heran dia tidak menganggapnya serius sama sekali, dan bahkan tidak menganggap serius tuan mudanya. Kali ini dia benar-benar menyinggung perasaan besar. Memikirkan hal ini, Su Dandan menangis dan berkata, Tuan Ye, jangan salah paham, saya tidak ada ketidakpuasan. Ye Chen bertanya sambil tersenyum, apakah Anda yakin? Kami selalu mengutamakan pelanggan. Jika Anda tidak puas dengan sesuatu, katakan saja dan jangan menahannya. Hati Su Dandan bergetar ketakutan. Dia berpikir dalam hati, ini bukan pelanggan dulu, ini penegakan hukum penangkapan ikan, jika saya benar-benar mengatakannya, konsekuensinya akan lebih buruk, jadi, dia tersedak dan menggelengkan kepalanya berulang kali. Tidak, sama sekali tidak ada kesalahan. Puas, Ye Chen mengangguk dan berkata dengan dingin. Karena tidak ada yang tidak puas, saya akan menandatangani kontrak dan menunggu untuk berangkat. Jika Anda berperilaku baik, saya akan melepaskanmu dalam beberapa hari. Kinerja jika tidak, bahkan jika kamu merangkak keluar sendiri, aku akan meminta seseorang melemparkanmu kembali. Setelah itu, dia memerintahkan Chen Zekai, sebelum mengirim mereka pergi, pasang posisi GPS di masing-masing dari mereka. Chen Zekai dia buru-buru berkata, jangan khawatir, saya akan membuat semua pengaturannya. Ye Chen bersenandung, dan kemudian bertanya, saat menandatangani kontrak, rekam video dengan mereka dan biarkan mereka menjelaskannya bahwa mereka secara sukarela berpartisipasi dalam pengalaman perjalanan dan secara sukarela mematuhi peraturan kami. Aturan perjalanan, ingatlah untuk membiarkan mereka bertindak lebih jujur dan memiliki rencana cadangan. Chen Zekai mengangguk dan berkata, oke, saya sudah menuliskan semuanya, Ye. Chen juga memerintahkan, ngomong-ngomong, saya baru saja mengatakan pemukulan. Ini Anda harus menunggu sampai kontrak ditandatangani dan video diambil sebelum menelepon, apakah Anda mengerti? Dimengerti, segera setelah itu, Su Dandan dan yang lainnya dikawal oleh penjaga keamanan dan dibawa ke atap sambil menangisi ayah dan ibu mereka. Segera, Jinling Buckingham Palace Hotel segera meluncurkan proyek pengalaman bertahan hidup di alam liar. Di bawah perawatan penjaga keamanan yang cermat, Su Dandan dan yang lainnya secara sukarela menandatangani kontrak layanan pariwisata yang adil dan menjadi tamu pertama dari proyek baru ini. Pelanggan beruntung gratis. Begitu kontrak ditandatangani, orang-orang tersebut diperbaiki oleh Satpam lalu langsung dilempar ke dalam helikopter. Dapur bagian catering mengirimkan banyak makanan yang akan dibuang dan hampir kadaluarsa, serta banyak air keran kalengan sementara. Ini semua adalah perbekalan untuk Su Dandan dan yang lainnya dalam beberapa hari ke depan. Lagi pula, dia mengelola sebuah hotel besar, dan makanan serta air keran yang disediakan oleh bagian catering banyak dan mencukupi. Makanan untuk anak-anak muda ini cukup untuk mereka selama setengah bulan. Saat Ye Chen sedang makan malam bersama keluarga itu, sebuah helikopter terbang ke tengah pegunungan dalam dan hutan tua di pinggiran luar Jinling. Segera setelah itu, helikopter turun dan menjatuhkan orang-orang tersebut ke lembah terdalam bersama dengan makanan dan air yang disiapkan untuk mereka. Su Dandan dan yang lainnya secara resmi memulai kelangsungan hidup di alam liar yang diatur oleh Ye Chen untuk mereka. Pada saat yang sama, sebagai salah satu penyanyi pria paling populer di Tiongkok, Zhong Tianyu tidak dapat menerima panggilan telepon dari beberapa bawahannya, dan dia sama cemasnya seperti semut di panci panas.
Ketika bawahannya tidak bisa menghubunginya, dia langsung menyadari bahwa dia pasti dirawat oleh orang-orang dari istana Buckingham, mungkin dia sudah ditahan oleh mereka. Penahanan orang-orang ini bukanlah masalah besar baginya, tapi penampilannya lusa adalah yang terpenting. Segala hal yang berhubungan dengan penampilannya ditangani oleh Su Dandan, dari itinerari, akomodasi, dan kostum pertunjukannya. Pada dasarnya Su Dandan yang mengaturnya. Jika Su Dandan menghilang saat ini, maka dia hanya akan pergi ke Jinling lain kali. Ini bisa menjadi mata hitam. Untuk tur konser Gu Qiuyi kali ini, setelah dia memohon kepada ayahnya berusaha keras untuk memohon pada Gu Yanzong, dan Gu Qiuyi mengangguk setuju. Dia tidak hanya ingin menggunakan popularitas Gu Qiuyi kali ini untuk meningkatkan lalu lintas dan pengaruhnya ke tingkat yang lebih tinggi, tetapi dia juga berharap dapat menggunakan kerjasama dari konser tur ini untuk tampil lebih banyak di depan Gu Qiuyi. Dia diam-diam telah jatuh cinta dengan Gu Qiuyi selama bertahun-tahun, dan selalu bermimpi untuk menikahi rumah Gu Qiuyi sebagai istrinya. Terlebih lagi, keluarga Gu semakin kuat, setelah Gu Yanzong pulih dari penyakit seriusnya. Pengaruhnya dalam keluarga Gu juga bertambah. Tanpa Gu Qiuyi, saya benar-benar bisa menyelamatkan diri dari perjuangan selama puluhan tahun. Meski kekuatan keluarga Zong juga sangat bagus, namun masih kalah dengan keluarga Gu. Yang lebih merepotkan adalah lelaki tua dari keluarga Zong, kakek Zong Tianyu, kembali dari Nanyang dan tidak terdaftar sebagai warga negara Tiongkok. Dia adalah seorang romantis sepanjang hidupnya. Dia menikahi 4 selir, termasuk istri pertamanya, seorang total 5 istri. 5 istri memberinya 21 anak, ayah Zong Tianyu hanyalah salah satu dari 21 anak. Bahkan jika dia selalu disukai, kekayaan nyata yang bisa dia kendalikan telah banyak berkurang. Dia tidak ada hubungannya dengan Gu Qiuyi. Fabi lagi pula, ayah Gu Qiuyi, Gu Yanzong, memegang setengah dari aset keluarga Gu. Tidak ada keraguan bahwa setengah dari aset ini akan menjadi milik Gu Qiuyi di masa depan. Oleh karena itu, Zong Tianyu juga berharap untuk mengejar Gu Qiuyi. Bahkan bisa dikatakan Zong Tianyu sudah lama menganggap Gu Qiuyi sebagai tujuan akhir hidupnya. Selama ia bisa menikah dengan Gu Qiuyi, ia tidak perlu lagi bersusah payah dalam hidup ini. Berdasarkan alasan tersebut, yang paling dia takuti saat ini adalah kesalahan apapun dalam konsernya. Sekarang Su Dandan benar-benar kehilangan kontak. Satu-satunya hal yang dapat dia lakukan adalah bergegas ke Jinling secara langsung dan menyelesaikan semua pekerjaan sebelum konser. Terlebih lagi, dia harus mencari seseorang untuk melampiaskan amarahnya, yaitu Chen Zekai. Lagi pula, kapan tuan muda keluarga Zong mengizinkan seorang pelayan menindasnya secara sembarangan? Dia harus mendapatkan tempat ini kembali apapun yang terjadi. Zong Tianyu, yang dikenal sebagai penyanyi pria muda papan atas, bahkan tidak repot-repot makan siang, jadi dia bergegas ke bandara bersama beberapa asisten dan pengawal. Dia ingin terbang ke Jinling secepatnya dan tidak bisa menunda lebih lama lagi. Hal yang menyedihkan adalah dia sekarang berada di Aurus Ling, dan pada dasarnya tidak ada seorang pun yang tersedia. Karena kali ini dia telah mengatur untuk pergi ke Jinling untuk menyerang stasiun depan terlebih dahulu. Tetapi mereka semua tidak dapat dihubungi tanpa kecuali. Jadi sekarang dia harus pergi ke Jinling terlebih dahulu, tapi tidak ada seorang pun di Jinling yang bisa menjemputnya. Walaupun bisnis keluarga Zong cukup besar, namun hampir seluruh bisnisnya terkonsentrasi di China Utara, dan Jinling tidak terlibat, tidak ada cabang atau kantor di sini. Jadi setelah sampai di Jinling, dia akan bertemu turis asing untuk pertama kalinya. Sama seperti ketika dia datang ke Jinling, matanya menjadi gelap. Dalam perjalanan, asisten hidup Zong Tianyu, seorang gadis muda berusia 20-an, mau tidak mau bertanya kepadanya, "Guru, kali ini kami akan terburu-buru, dan upacara penjemputan bandara yang kami atur sebelumnya tidak akan digunakan." Dalam industri hiburan saat ini, segalanya adalah tentang lalu lintas. Ketika seorang selebriti keluar, jika tidak ada penggemar yang menjemputnya, dia pasti akan dianggap sebagai orang yang sudah lama pergi. Oleh karena itu,
Banyak selebritis yang sebenarnya tidak terkenal dan tidak memiliki banyak penggemar ingin menciptakan ilusi bahwa mereka sangat populer, sehingga mereka harus membeli banyak perlengkapan tambahan terlebih dahulu dan menyuruh mereka tiba di bandara terlebih dahulu untuk bermain peran penggemar menjemput mereka. Selain itu, foto bandara juga menjadi saluran penting bagi para selebritis untuk tampil dan menjadi pencarian populer. Secara umum, selebritas pria dan wanita akan berdandan cerah terlebih dahulu, dan kemudian mengatur fotografer yang sangat terampil untuk tinggal di bandara untuk berpose untuk foto, dan kemudian membiarkan ahli retouching foto terkemuka memperbaiki foto tersebut hingga sempurna, sehingga fotonya bisa diposting online. Biaya humas dan biaya iklan bisa menjadi trending di Weibo dalam sekejap. Saat ini, penelusuran populer ibarat obat mujarab yang menopang kehidupan para selebriti. Jika Anda seorang bintang yang sangat besar, maka Anda harus berada di pencarian trending sesekali. Mereka yang tidak bisa bangun ditakdirkan untuk mati. Mereka yang hanya bisa bangun 1,5 tahun sekali sudah setengah mati. Hanya mereka yang sering melakukan pencarian di pencarian terpopuler yang akan diakui sebagai yang teratas di industri ini. Begitu Anda dicap sebagai orang terkemuka, semua yang Anda lakukan akan dilakukan dengan setengah usaha. Misalnya, gaji bintang top untuk akting di serial TV bisa melebihi 100 juta, dan biaya endorsement bintang top untuk produk apapun bisa mencapai puluhan juta. Yang disebut penyanyi pria papan atas Zhong Tianyu sebenarnya bekerja dengan cara ini. Setiap kali dia pergi keluar kota, dia harus dijemput oleh setidaknya ratusan penggemar palsu di bandara. Dan dia juga harus mengeluarkan uang untuk menyewa sekelompok yang disebut penggemar tidak sah, untuk mengikutinya dengan gila-gilaan. Dan bagian favoritnya adalah memposting di Weibo untuk mencela para penggemar yang tampaknya sangat gila ini, kemudian akan mengeluarkan uang untuk mempromosikan postingan Weibo mereka. Dan kemudian mereka akan mendapatkan pencarian panas, mungkin berjudul, Zhong Tianyu bermasalah dengan makanan tidak sah di tempat tertentu, dan dia memposting blog untuk mengutuknya. Dia juga akan gunakan pencarian panas seperti itu untuk memikat netizen yang sedang menonton kesenangan itu, dan kemudian menggunakan banyak foto dan lagu hasil Photoshop dengan suara yang diedit, dikombinasikan dengan berbagai bakat mereka, pekerja keras, kepribadian generasi kedua yang kaya, untuk membodohi orang yang lewat menjadi penggemar. Gameplay semacam ini telah lama menjadi prosedur operasi standar di industri hiburan. Jika seorang selebritis tidak dijemput di bandara saat tiba di suatu tempat, dan tidak memiliki foto bandara yang tampan dan bergaya, pasti ia akan menjadi bahan tertawaan di industri hiburan. Oleh karena itu, ketika Zhong Tianyu mendengar bahwa dia tidak dapat mengejar penjemputan di bandara dan syuting, dia sangat marah dan bertanya dengan marah, "Apa yang terjadi? Saya akan ke Jinling. Apakah tidak ada antrean untuk dijemput bandara?" Asisten wanita itu berkata dengan tergesa-gesa, "Tuan, Anda awalnya berencana terbang ke Jinling besok pagi. Jadi semua pertempuran yang diatur oleh Sudan dan akan dilakukan besok." Setelah mengatakan itu, asisten wanita itu buru-buru mengeluarkan buku catatan, membaliknya dan berkata, "Sudan dan kami telah membuat reservasi dengan ketua grup lokal di Jinling. Pada pukul 9 besok pagi, 500 orang akan pergi ke ruang kedatangan bandara Jinling. Mereka semua bertindak sebagai penggemar. Antrean penjemputan bandara ini sangat besar, dan kami akan memberikannya terlebih dahulu pada saat itu. Anda membeli pencarian populer ketika Anda tiba di Jinling dan sejumlah besar penggemar menjemput Anda." Selain itu, ada 10 rombongan fotografer capture yang akan tiba di bandara pada pukul 9 besok. Mereka akan siap mengabadikan Anda di berbagai lokasi di bandara, lalu mengirimkan foto aslinya ke tim retouchingnya untuk disempurnakan. Sesegera mungkin, gambar-gambar yang disempurnakan akan dikirimkan kepada saya sesegera mungkin, dan kemudian Anda secara pribadi dapat memilih gambar-gambar yang Anda puas dan kemudian kami akan menindaklanjuti dan membeli pencarian panas kedua, yang merupakan pakaian modis Anda di bandara. Selain itu, ada sekitar 20 tambahan senior untuk berperan sebagai kekasih tidak sah Anda. Mereka akan mengantar Anda jauh dari bandara ke hotel,
dan Anda harus berhenti di tengah jalan dan pergi ke mobil mereka untuk memarahi mereka. Jika saatnya tiba, kami akan membeli pencarian panas lainnya tentang Anda yang mengutuk Sasaeng Fan fanatik. Menurut rencana awal, Sasaeng Fan ini akan mengetuk pintu kamar Anda di malam hari, dan bahkan menipu Anda untuk membuka pintu atas nama seorang pelayan. Saya bergegas masuk dengan putus asa untuk mengambil foto bersama Anda. Menurut pengaturan Su Dandan, Anda akan langsung menghubungi polisi jika waktunya tiba. Setelah polisi mengirim, reporter yang diatur secara diam-diam akan memfilmkan keseluruhannya proses dan posting langsung ke internet. Malam itu kami akan menindaklanjuti pencarian terpopuler keempat Anda pada hari pembelian, yaitu pencarian populer di mana Anda dilecehkan secara serius oleh penggemar tidak sah dan akhirnya harus memanggil polisi untuk meminta bantuan. 4 pencarian terpopuler dalam satu hari pasti akan menjadikanmu salah satu topik dalam 2 hari ini, Raja. Zhong Tianyu berkata dengan dingin, apa gunanya apa yang kamu katakan sekarang? Aku akan pergi hari ini, bukan besok. Saya ingin Anda membuat semua pengaturan ini terlebih dahulu hingga hari ini, 2 jam kemudian. Asisten wanita itu berkata tanpa daya, Tuan, masalahnya sekarang adalah saya tidak dapat menghubungi Su Dandan, dan materi untuk dukungan Anda, seperti spanduk, panji-panji, tanda penerangan, tidak akan tiba di Jinling sampai malam ini. Saya adalah penyanyi pria paling populer saat ini. Jika saya pergi ke Jinling dan tidak ada penggemar yang menjemput saya, maka berita akan menyebar. Apakah Anda tidak akan ditertawakan? Setelah itu, dia berkata tanpa ragu, cepat dan atur untuk saya. Hubungi saja ketua kelompok dan katakan padanya bahwa saya akan melipat gandakan biayanya. Dalam 1 jam, Anda harus membawa 300 orang ke bandara untuk menunggu saya. Jika Anda tidak bisa mendapatkan materi pendukung dalam waktu 1 jam, carilah beberapa remaja putri dan minta mereka gigit jari dan menulis surat darah di kaos putih mereka untuk menyambut saya di Jinling. Siapapun yang bersedia menulis surat darah akan memberikan tambahan 5.000 untuk setiap orang, Yuan. Asisten wanita itu berkata tanpa daya, Tuan, pemimpin kelompok di Jinling dihubungi oleh Su Dandan, dan saya tidak memiliki informasi kontaknya, brengsek. Zhong Tianyu menamparkan wajahnya, dia mengutuk dengan marah, jika Anda tidak memiliki informasi kontak, pikirkan saja caranya. Saya tidak peduli metode apa yang Anda gunakan. Jika Anda tidak dapat menyelesaikan masalah ini, sayalah yang hanya satu yang bertanya padamu. Asisten wanita itu ditampar wajahnya, dan dia merasa sedih. Hampir menangis, dia tersedak dan berkata, Tuan, jika tidak, harap tunggu beberapa jam dan biarkan saya pergi ke Jinling untuk mengatur segala sesuatunya di sana sebelum kamu terbang. Zhong Tianyu mengutuk, apa-apaan ini? Berapa lama kita harus menunggu? Sekarang Su Dandan hilang. Jika saya tidak dapat menemukan bajingan itu, banyak hal yang harus dilakukan lagi. Tinggal 3 hari lagi sebelum konser, bagaimana aku bisa melakukannya tepat waktu? Bersambung.